Dulu itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah ke khitan, ketika sudah berusia 90 tahun. Sudah sepuh. Diperintah ke khitan sama Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam langsung melaksanakan perintah khitan, pakai kampak. Kampaknya jangan dibayangkan kampak seperti zaman sekarang. Kampaknya ini batu yang runcing, batu yang lancip, tajam. Itu kulit, ya Allah. Kulit-kulitnya ditarik. Akhirnya kepingin Nabi Ibrahim segera melaksanakan perintah Allah sampai beliau itu memotong kulit khasyafahnya dengan kampak. Akhirnya dipuji sama Allah. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi dhalimin. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu, ketika Ibrahim diuji sama Tuhannya, bikalimatin, dengan kalimat-kalimat, dengan perintah-perintah. Ada yang mengatakan perintah-perintah itu artinya 10 khisalul fitrah, 10 pakerti fitrah. Itu ujiannya Allah buat Nabi Ibrahim, 10 pakerti fitrah. Akhirnya langsung diperintahke, langsung dijalanke sama Nabi Ibrahim. Fa'atammahunna, akhirnya Nabi Ibrahim menyempurnakan, dilaksanakan semua. Apa itu? 10 khisalul fitrah yang dulu dijadikan ujian buat Nabi Ibrahim. Para ulama nerangke, 5 di wajah, 5 di tubuh. Yang 5 di wajah, pertama kumur. Enteng pangel. Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kumur. Paham ya? Nisbatin jenengan, diperintah kumur itu perintah yang enteng apa angel? Enteng. Nek wudu biasanya ditinggal apa? Enteng, dohire enteng. Nyatanya banyak orang kadang wudu langsung malah sunnah wajah. Padahal itu diistiqomahi sama Nabi Ibrahim. Kumur bersih ke kotoran-kotoran yang di dalam mulut, sisa-sisa makanan. Yang nomor 2 istinsyak, nyedot banyu ke dalam hidung. Wahai Ibrahim, sedot banyu ke dalam hidung. Dijalanke sama Nabi Ibrahim. Nisbatnya kalau jenengan diperintah kayak gitu, angel po gampang? Gampang ya. Nek wudu, itu banyak kadang ninggal, berarti gak gampang. Nek gampang gak akan ditinggal. Itu dilaksanakan sama Nabi Ibrahim. Yang ketiga, sisiran, bersisir, jungkasan, gampang banget. Tidak ada rambutnya halas, tabarukan, itibak, plondos, itibak. Itu Nabi Ibrahim diperintahkan sisiran, bayangke, makanya zaman Nabi Ibrahim, orang paling rapi Nabi Ibrahim. Selainnya Nabi Ibrahim, dawul-dawul. Nabi Ibrahim paling rapi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, waktu kecil, paman Abu Thalib ini pamannya Nabi sendiri, tapi takjub sama keponakannya yang satu itu. Dulu waktu setelah ditinggal wafat datuknya yang mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu paman Abu Thalib. Akhirnya dibawa ke rumahnya paman Abu Thalib.
dirawat sama anak-anaknya Paman Abu Thalib. Anak-anaknya banyak Paman Abu Thalib. Ketika tidur, Paman Abu Thalib menyaksikan anak-anaknya tidur, jujur-jujur, banyak anaknya. Di antaranya ada juga yang diasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidur. Masih anak-anak ketika itu. Ketika dibangun ke dari tidur, anak-anaknya Paman Abu Thalib dibangun ke, ya namanya anak-anak, ya semua orang, ndak anak-anak tok, bangun tidur. Beloloan, ya toh. Dawul. Kita juga bangun tidur ya gitu. Begitu bangun ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih anak-anak waktu itu, dibangun ke itu, langsung bangun dalam keadaan rambutnya sudah menyakan sisiran. Matanya sudah bercelak, padahal bangun tidur. Pamannya sendiri sampai heran, ini luar biasa. Keponaanku satu ini Masya Allah. Bangun tidur aja kayak gini. Sampai akhirnya dipuji. Wa syaqqallahu min ismihi liyujillahu fadul arsy mahmudun wa hadha Muhammad. Allah Ta'ala memberikan nama kepada kau, hai keponaanku, dengan nama yang diambilkan dari nama Allah. Allah yang punya arsy namanya Al-Mahmud, zat yang maha terpuji. Dan kau dikasih nama Muhammad, orang yang banyak sifat terpujinya. Itu Nabi Ibrahim diperintah jungkasan. Yang keberapa itu? Kumur-kumur, istinsyak, jungkasan. Kemudian siwak. Yang keempat, siwak. Angel apa gampang? Ini mahal loh ini harganya. Ini harganya berapa juta gitu. Iya, enggak semua orang punya. Enggak semua orang punya. Di Menara berapa? Ada banyak yang jual di Menara. Berapa? 10.000. Murah apa 10.000? Jarang sing tuku. Berarti ini murah. Berarti enteng ini. Enggak ada sekilo. Enggak usah khawatir ngesai enggak kabotan. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling senang sama siwak. Nabi Ibrahim diperintah ke siwak. Akhirnya Nabi Ibrahim siwak. Itu yang keempat. Kemudian mencukur kumis. Maksudnya mencukur kumis itu terserah mau dicukur habis monggo, mau dicukur sebagian monggo. Yang penting maksudnya mencukur kumis itu merah-merahnya mulut ini pokok jangan sampai ketutupan rambut kumis. Jadi kalau kepingin ngengoni kumis, monggo. Yang penting jangan ngelembreh sampai nutupi merah-merahnya mulut. Buat saringan. Itu kalau sampai tumbuh kok ada yang tertutup dipotong. Nah, itu millatun Nabi Ibrahim, itu ajaran Nabi Ibrahim. Ada yang dibersihke bersih, ya monggo, disisake, ya monggo. Itu 5 yang di wajah. 5 yang sisanya di tubuh. Yang pertama, motong kuku. Tangan maupun kaki dipotong. Enteng kok gampang. Nabi Ibrahim diperintah sama Allah motong kuku. Perintah gampang apa angel niku? Sing bilang gampang kukune sing dodo. Disuruh motong. Suruh motong. Itu kalau panjang itu dipotong. Tapi kadang orang seneng ngengoni ya. Padahal kalau ngengoni itu pertama, kalau wudhu bawahnya itu harus dikenake air. Yang kedua, kalau ada item-itemnya, kalau itu dari keringat dimaafke. Tapi kalau bukan dari keringat tapi dari tanah harus dibersihke dulu baru boleh diwudhoni. Yang ketiga, kalau panjang ada kotorannya dibuat tinggal setan. Akhirnya ya gitu, kalau akrab sama setan ya senengannya ya ghaflah, senengannya maksiat. Yang kedua,
motong kuku tangan maupun kaki. Yang kedua istinja, cebok. Cebok setelah buang air besar maupun setelah buang air kecil, cebok, hukumnya wajib ini. Kemudian yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Berat ya. Mencabut, bukan memotong, bukan memotong, mencabut. Tapi boleh memotong. Tapi perintah cabut. Sakit enggak itu? Sakit. Kalau sakit ketika mandi, ketika basah, pokok setiap mandi sak bedol. Setiap mandi. Besok mandi lagi, bedol sak bedol lagi. Setiap hari kan mandi. Akhirnya setiap hari bedol. Itu ketika mandi lebih enggak sakit. Ya sakit sih, Dek. Yang keempat, mencukur, bukan mencabut, mencukur bulu kemaluan di sekitarnya dzakar atau di sekitarnya farji sebagai perempuan, kubul, sekitar kubul itu dicukur. Dicukur, digunting. Sebagai perempuan itu sunnahnya dijabut, bukan dicukur. Iki aja dibayang wis pokok diyakini wae. Yang nomor 10 khitan. Khitan menghilangkan kulit hasyafah. Nabi Ibrahim akhirnya melaksanakan semua. Akhirnya Nabi Ibrahim dipuji sama Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, kau tak angkat jadi imam buat orang-orang. Nabi Ibrahim dijadikan imam buat semua orang. Imam. Akhirnya Nabi Ibrahim ingat anak putu, ingat anak cucunya nanti, kepingin juga dapat kemuliaan yang sama. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, anak cucuku juga jadikan imam-imam ya Allah seperti saya. Allah Ta'ala jawab, qala la yanalu ahadidz zalimin. Ya, anak cucumu tak jadikan imam kecuali yang zalim, tidak tak jadikan. Tapi yang tak zalim tak jadi ke imam. Akhirnya dikasih ijabah Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi-Nabi Bani Israel, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Ibrahim diangkat perjanjian. Wahai Ibrahim, yang ikut kau, yang iman sama kau, angkat perjanjian kalau lahir anak laki khitan. Siapa yang mereka tidak mengkhitan bukan anakmu. Siapa yang mereka khitan, mereka anakmu. Akhirnya semua sampai sekarang orang Muslim diwajibkan khitan. Akhirnya ketika khitan diakui anak Nabi Ibrahim seakan-akan anaknya Nabi Ibrahim, yakni memuliakan semua orang yang khitan diakoni anak Nabi Ibrahim. Ditanya munkar nakir, kita bisa jawab wa Ibrahimu abi. Ibrahim bapakku. Muhammad Nabi. Alhamdulillah ini Muhammad Akil Fazlur Rahman bin Bapak Afan sekarang sudah khitan, sudah sah jadi anaknya Bapak Nabi Ibrahim. Pak Afan ngoten niku yo bangga, anakku yo diakoni anak Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Melanjutkan taklim.